Jadi beberapa statement sudah bisa kita perhatikan sama-sama. Jadi monggo Pak Abno bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya. Kearifan lokal, tapi itu bukan produk kampus, kami produk kampung. Jadi tadi besanan antara pemikir kampus dengan kampung, karena latar belakang saya dulu adalah kepala desa. Nah kebetulan kemudian saya jawab secara jujur, mohon maaf, saya ukurannya sederhana Kiai. Ketika membaca puisi ini, gitu. Seperti tadi 41 sudah saya terjemahkan dari Al-Quran bahasa Banyumas. Zoharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin. Telah terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah manusia, akibat pengambilan keputusan yang mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Itulah tahu, wahai Dikbud, wahai pemerintah, ini ada keadaan begini. Jadi Mas Sendi sedang mencoba ke desa ini, kemudian Mas Yono ke desa ini, Mas Mulyono, Mas Firlan, Bu Lela, coba ke desa-desa itu menanyakan kemampuan mereka berbahasa. Anda menyepelekan saya atau yang menciptakan saya? Sang Kiai itu kaget sekali, mengapa anjing? Terus Sang Kiai kajian nyandane rapet, turune anget, wedange buket, ibadai ulet. Jadi saya pikir, masa sih di desa nggak ada guru satupun? Masa sih di desa nggak ada sarjana satupun? Nggak ada orang yang bisa nulis satupun? Saya pikir semuanya ada. Bahwa perubahan itu bahkan akan selalu mengalami apa yang disebut dengan melewati masyarakat anomik. Anomik itu kan dari kata anoma. Dia pernah kemudian saya menjawab, ya yang jelas perubahan itu sebagai sebuah keniscayaan. Ya, jadi ketika kita lengkap di sini. Jadi ini sudah klimak, jangan sampai ini turun lagi dan kita akan dulu terjebak dalam terimakan itu sendiri dan tidak menelurkan apa-apa. Jadi simpan, kapasitas otak kita terbatas sekali, kita nggak bisa menerima lebih banyak dari ini. Saya pikir tidak ada yang nyata yang kalah. Jadi saya pikir ini sudah klimak, kita tahan dan sudah malam juga kan kita sudah nanti malahan yang ada satu gambaran. Sebenarnya gadget itu, kalau bahasan kita malam hari ini, gadget sebagai ancaman atau sebagai alat, sebenarnya ini agak jadul. Ya, pembicaraan kita hari ini yang ini ancaman atau bukan hari ini itu artificial intelligence. Itu baru kemudian keren. Karena dunia hari ini itu sedang dihadapkan, apakah perubahan manusia untuk menjadi lebih sempurna. Jadi kan ada asumsi begini, manusia ini kan berkembang menjadi semakin hari menjadi lebih sempurna karena gizinya tercukupi, karena teknologi untuk membentuk manusia sempurna lebih lebih memadai dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kita ini kan sebenarnya ada dua persimpangan dengan penggunaan artificial intelligence. Apa membiarkan manusia itu berkembang secara alamiah dan suatu saat kita kira-kira kita akan sampai pada tingkatan malaikat gitu, kira-kira ya kan? Atau kemudian artificial intelligence yang berkembang dan resikonya manusia itu menjadi budak dari teknologi. Jadi kalau nonton film, saya sarankan teman-teman yang muda ini jangan hanya nonton actionnya saja atau tegang-tegangnya aja atau mungkin cara ciumannya aja gitu ya. Tetapi coba kemudian ditanamkan di dalam diri robot itu artificial. Tapi karena dia robot, dia nggak bisa tumbuh seperti manusia. Emosinya tidak bisa tumbuh. Nah, dia kemudian usianya melampaui usia manusia. Kemudian dia seperti Pinocchio itu berharap bahwa karena dia pernah diceritakan ada peri biru yang bisa mengubah dia menjadi manusia, dia berharap bisa menjadi manusia. Tetapi ternyata bahkan sampai kemudian dia mati baterainya, peri biru tidak pernah datang kepada dia. Sehingga hingga suatu saat di ending film itu diceritakan robot
yang saat itu jadul itu kan dikerumuni. Kalau bagi kita sekarang robot yang seperti ini kan masih masa depan, tapi dalam ending film itu diceritakan robot yang seperti ini itu sudah robot purbakala itu kan, bisa dihidupkan lagi. Dan kemudian di situ ada artificial intelligence, tapi dia sudah berbentuk seperti bayangan. Nah, yang menarik di situ ada dialog di antara produk artificial intelligence ini yang kira-kira dialognya begini. Inilah yang tidak kita miliki.